kita sama-sama bersaat teduh bersama ya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Taruh kedua tangan di hati seperti ini, katakan menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, amin. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyukakan hatimu. Itu kerinduanku, itu kesukaan kami. Syakahana manaya namaya naralaya namaya nama. Ini penyembahan kami naikkan bagimu. Angkat suaramu, berikan yang terbaik untuk senangkan hatimu. Oh Yesus, Tuhan. Syakara namaya naya nama. Kiara laya nara laya nara laya nara laya nara laya nara laya nara laya naya nama. Ini persembahan kami bagimu. Haleluya. Ajari kami Tuhan untuk selalu menyenangkan hati-Mu setiap hari di hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami punya Alkitab, kami punya firman Tuhan yang dekat dengan hidup kami, yang akan menuntun kami, memberitahu kami apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang baik buat Engkau, apa yang baik buat hidup kami Tuhan. Tuntun kami lewat firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Siapkan Alkitabnya, kita buka sama-sama di kitab Roma 12
ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ganti-gantian ya baca ya, Kak Popo baca ayat 1, nanti kalian sama Kak Pinah baca ayat 2 dan seterusnya. Judulnya adalah persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kita jadi kenal dengan yang namanya karunia. Karunia itu apa? Karunia itu adalah sebuah kemampuan yang dikasih sama Tuhan untuk setiap kita. Firman Tuhan tadi bilang, karunia tiap-tiap orang itu beda-beda. Tergantung Tuhan mau kasih karunia ini kepada siapa. Yang pasti setiap kita punya karunia, teman-teman. Gak ada yang bilang, aku gak punya karunia apa-apa. Karena Tuhan kita tuh Tuhan yang baik, Tuhan yang adil. Setiap kita pasti punya karunia. Kalau di Alkitab tadi ada yang bilang, bernubuat, bisa menyampaikan kata-kata nubuatan. Ada melayani, menolong orang lain, mengajar, memberi nasihat, memberikan sesuatu, membagi-bagikan, memimpin, ya. Kemudian menunjukkan kemurahan. Ada banyak karunia yang kita miliki. Yang pasti setiap kita itu pasti punya karunia itu. Apa yang kita lakukan? Bersyukur untuk karunia itu, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Mungkin orang lain bisa sesuatu yang kita tidak bisa, it's okay. Selama kita mengerjakan apa yang kita bisa dengan baik dan bertanggung jawab. Kita punya karunia, kita nggak simpen, kita nggak malu-malu. Stop membandingkan diri dengan orang lain dalam hal karunia, karena itu pemberian Tuhan. Tapi ada satu hal yang sama yang setiap orang harus kerjakan. Itu adalah pemberian kita kepada Tuhan, yaitu adalah karakter kita. Karakter kita itu perlu kita sengaja latih, perlu sengaja kita kembangkan, kita jadikan karakter kita itu gak sama seperti dunia. Tadi kan firman Tuhan bilang, jangan jadi sama seperti dunia. Karakter orang yang gak kenal Tuhan gimana? Wah, sembarangan, gak hormat sama orang tua, bohong, karakternya penakut, karakternya suka mengasihani diri sendiri. Itu karakter dari dunia. Karakter yang seperti karakter Kristus itu gimana caranya? Ya ini tadi, kita tahu mana yang jadi kehendak Tuhan, mana yang menyenangkan hati Tuhan, mana yang sempurna seperti karakter Tuhan. Itu karakter kita. Dan untuk itu kita gak bisa pasif terima dari Tuhan seperti karunia. Tapi kita perlu mengerjakannya, melatihnya dengan sengaja. Kalau hari ini belum bisa sabar, jangan menyerah. Tuhan akan menolong kita belajar lebih lagi untuk sabar. Ingat, jangan sama seperti dunia, jadi seperti Tuhan Yesus.
Karakter kita adalah persembahan kita kepada Tuhan. Dan itu kita semua perlu kerjakan. Amin. Ya, nanti kalian bisa tulis di kolom komen karakter apa yang kalian sudah punya. Karakter baik yang kalian sudah kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kak, aku orangnya sudah sabar. Puji Tuhan. Kak, aku orangnya setia sama temenku. Puji Tuhan. Tapi kalian gak usah tulis gak apa-apa, nanti malu ya. Tapi kalian taruh di dalam hati, kalian doakan Tuhan ada karakter-karakter yang masih buruk. Ada karakter-karakter yang aku masih perlu kembangkan, latih lagi supaya jadi karakter yang baik seperti Tuhan Yesus. Kalau ada, habis ini kita berdoa. Setelah ini kalian sebutkan karakter-karakter itu, jangan dibiarkan. Minta sama Tuhan, Tuhan bantu aku untuk punya karakter yang baik seperti Tuhan Yesus. Caranya gimana? Dalam segala hal yang kita lakukan selalu ingat, pilih apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apakah ini kehendak Tuhan ya? Apakah ini menyenangkan hati Tuhan ya? Apakah ini sempurna seperti Tuhan Yesus? Kalau enggak, kita enggak mau lakukan itu. Amin. Ya, kita berdoa sama-sama. Tuhan, kami bawa hidup kami. Kami mengucap syukur untuk setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kami, kelebihan-kelebihan kami, skill, kemampuan kami yang gak sama dengan semua orang. Kami gak mau bandingkan diri kami dengan karunia orang lain. Kami gak mau bandingkan diri kami dengan kelebihan orang lain, karena setiap orang begitu istimewa. Tapi kami mau sama-sama mengerjakan karakter kami. Kami mau persembahkan karakter kami di hadapan-Mu Tuhan. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, bahkan perasaan kami, itulah karakter kami. Itu yang kami mau persembahkan kepada Tuhan Yesus. Kami mau itu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan, kalau ada karakter yang masih kami miliki dan itu belum berkenan di hati-Mu, bantu kami untuk mengubah karakter itu Tuhan menjadi karakter yang baik seperti Tuhan Yesus. Kalau ada teman-teman yang struggle, yang masih bermasalah, mungkin ada yang masih suka marah, gampang sekali marah, diganggu sedikit hati ini rasanya meledak dengan emosi. Kamu boleh taruh tanganmu di hatimu. Tuhan, bantu setiap kami yang kurang sabar supaya kami bisa belajar lebih sabar lagi. Kalau ada teman-teman yang lebih gampang berkata-kata bohong, lebih gampang berkata-kata negatif, kami berdoa Tuhan bantu supaya kami punya perkataan yang jujur, perkataan yang baik, perkataan yang membangun orang lain. Kalau ada di antara kami yang masih sering penakut, yang masih suka memikirkan diri sendiri, egois, kami berdoa Tuhan, lewat firman Tuhan kami mau belajar punya karakter seperti Tuhan Yesus yang berani, yang memikirkan orang lain, yang mau menolong orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kakak berdoa supaya kita semuanya, kakak kita semua di sini dan kalian semuanya di sana, kita semuanya boleh semakin hari semakin bertumbuh dan punya karakter seperti karakter Kristus. Ya, kakak mau ajak setiap kalian semuanya untuk tetap di hari Jumat kita mau satu dosa sama-sama, tapi gak cuman kita aja, gak cuman kalian aja. Ayo share video ini, kasih tahu teman-teman kalian yang di luar sana supaya kita bisa saat teduh bersama-sama ya. Kalau gitu see you next saat teduh. Bye bye. God bless you. 1, 2, 3, go!